Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsala rahmatan lil 'alamin wa hadiyan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulhijjah atau bulan haji, tanggal 3 Zulhijjah. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang begitu Allah agungkan. Ada 4 bulan yang begitu Allah muliakan. Di sini Nabi menegaskan salah satu mutawaliyatun. Kata Nabi, dari keempat itu 3 berurutan. Yang pertama bulan Zulqa'dah atau bulan Apit yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah atau bulan haji yang sekarang kita berada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bulan Muharram atau bulan Surah atau tahun baru bagi umat Islam. Wa Rajab Mudhar baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Ada satu lagi yang terpisah jauh, yaitu bulan Rajab, di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Semoga kita Allah sampaikan kepadanya. Dalam bahasa Arab,
Muharram berasal dari kata haram, yang artinya suci atau terlarang. Bulan Zulhijjah memiliki 3 ibadah yang identik dan tidak bisa lepas, serta harus dilaksanakan hanya berada pada bulan Zulhijjah. Apakah ketiga ibadah itu? Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, yang pertama, fasalli li rabbika. Pada 10 Zulhijjah kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha untuk Tuhan kita. Wanhar, dan yang kedua kita disuruh berkurban. Dan satu lagi, segenap umat muslim sedang melaksanakan daripada ibadah haji. Kita doakan saudara kita yang melakukan ibadah haji agar Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan Allah jadikan haji yang mabrur wal mabrurah. Dan kita yang belum sampai, biiznillah, fa insyaallah Allah kasih kesempatan dan Allah berikan kemudahan dan kelancaran rezeki yang berlimpah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan dan mengagungkan daripada bulan Zulhijjah dengan dijadikan sumpah. Walayalin 'ashr, dan malam ke-10 di bulan Zulhijjah. Maka sangat penting bagi umat Islam untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika sudah memasuki salah satu bulan yang Allah muliakan? Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Tentu selain yang masyhur, kita melakukan sholat sunnah Idul Adha, melakukan penyembelihan hewan kurban, melakukan ibadah haji. Tetapi di sini Nabi menegaskan kepada kita, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Apa kata kanjeng Nabi? Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan di sini dijelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Nabi ketika awal memasuki bulan Zulhijjah, beliau selalu melakukan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini yang Nabi lakukan. Makanya kita sangat dianjurkan, disunahkan untuk melakukan puasa tersebut. Wa yauma Asyura, dan yang kedua Nabi melakukan puasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Wa salasata ayyam min kulli syahr, dan selanjutnya Nabi melakukan puasa sunnah di pertengahan bulan, yaitu 11, 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Ini yang Nabi lakukan. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat,
mengenai tentang puasa Arafah. Apakah Arafah itu? Hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Lalu beliau menjawab, yakfurus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Dan sebelum Arafah itu ada puasa sunnah tarwiyah, hari ke-8 di bulan Zulhijjah. Jika kita belum mampu, belum sempat melakukan puasa sunnah dari awal Zulhijjah, maka sangat dianjurkan, jangan sampai dilewatkan kita untuk melakukan puasa tarwiyah dan puasa sunnah Arafah. Di sini ditegaskan, shamu yaumit tarwiyah kafaratun sanah. Siapa orang yang berpuasa tarwiyah pada hari ke-8 di bulan Zulhijjah, maka Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun. Wa shamu yaumi Arafah kafaratun sanatain. Dan siapa orang yang berpuasa Arafah di hari ke-9 di bulan Zulhijjah, Allah akan menghapuskan dosanya 2 tahun. Jadi dengan kita melakukan puasa sunnah tarwiyah dan Arafah, Allah akan memberikan pengampunan dosa selama 3 tahun. Mari kita siapkan diri kita untuk melakukan apa yang sudah Nabi lakukan. Karena ini adalah bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan. Tentunya kita sebagai umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad ikut serga untuk mengagungkan dan memuliakan daripada bulan-bulan haram. Dan selanjutnya, selain ibadah puasa yang memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ibadah seperti lidah dan lisan kita jangan pernah bosan untuk berzikir mengagungkan asma Allah. Dan selanjutnya kita disuruh memperbanyak daripada menghatamkan Al-Quran. Kita disuruh memperbanyak melakukan kebaikan. Kita disuruh memperbanyak mengeluarkan infak dan sedekah. Dan ada satu amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, yaitu pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Apakah amalan tersebut? Nabi mengatakan, a'zamal ayyam indallahi yauman nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Sehingga Nabi mengatakan, ma amila bani Adam yauman nahar. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam pada hari kurban, amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hirakatid dam. Apakah amalan itu yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai? Adalah menyembelih daripada hewan kurban. Ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Maka dari itu kita persiapkan. Allah sudah memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Karena ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Kita niatkan pada tahun ini, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, yang banyak, sehingga kita bisa melakukan daripada penyembelihan hewan kurban.
Bahasa di sini bukan mampu tidak mampu. Kalau mampu dan tidak mampu ini relatif umum. Yang paling utama ada niat dan kemauan. Kalau sudah ada niat dan kemauan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dan rezeki yang berlimpah. Kita ingat dulu, ketika di zaman batu akik, orang sangat booming. Batu yang harganya ratusan jutaan bahkan puluhan juta, dia rela beli. Terus ketika zaman burung, ada burung lakbet, ada burung kenari, ada burung murai, dia rela mengorbankan hartanya untuk beli burung tersebut. Belum lama lagi zaman sepeda model apapun, kita lihat di sekeliling jalan banyak orang yang bersepeda. Itu sepeda harganya jutaan bahkan puluhan juta, dia rela mengorbankan hartanya untuk membeli. Jangan sampai ketika datangnya hari raya Idul Adha, kita hanya mampu beli tusuk sate dan arang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bahkan mungkin di antara kita ada yang perokok. Setiap hari dia rela mengorbankan uangnya untuk beli rokok. Ada yang 15.000, ada yang 20.000, bahkan lebih dari itu. Yang paling kecil saja, rokok harga 15.000. Kalau dikali 1 bulan, itu sudah berjumlah 450.000. Kalau 450.000 dikali 12 bulan atau 1 tahun, sudah berjumlah 5.400.000. Padahal rokok bukan anjuran syariat Nabi, tetapi kita berani berkorban. Ini kurban adalah anjuran daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita niatkan. Insyaallah dengan niat dan kemauan yang ada pada diri kita, Allah akan membuka pintu jalan rezeki dari arah mana. Karena ini adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudah falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan." Apa kata Kanjeng Nabi? Siapa orang yang Allah kasih keluasan milik rezeki, falam yudah, dia enggak mau melakukan penyembelihan hewan kurban, falyamut, maka matilah orang tersebut, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Silakan pilihnya seperti matinya orang Yahudi atau orang Nasrani. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga dengan keberkahan bulan Zulhijjah kita semakin bisa memberikan kualitas yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.